Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali di sini Madia akan menganalisa ya dari akun orang-orang kafir ini, dari akun Mr. Gum ini. Kembali dia mencoba untuk memoles dengan mengcover seolah-olah dia menanggapin ocehan dari beberapa akun yang lain gitu loh. Dalam hal ini dia mencoba menanggapin akun Muslim Cup Media Channel yang sebenarnya itu cuman bumpernya doang gitu loh. Padahal dia mencoba untuk menyerang Islam itu lebih dalam, memasukin Al-Quran yang sebenarnya tidak ada berkorelasi lagi dengan Cup Media Channel itu sendiri gitu loh. Mari kita simak ya apa yang disampaikan oleh akun ini terhadap ajaran Islam. Saya akan memberikan sedikit kehormatan bagi admin channel ini dengan memanggil beliau dengan sebutan Bapak. Itu sebutan kehormatan bagi orang yang lebih tua dari kita. Kita tahu itu. Saya harap Bapak sudah menonton video dari saya bocah ini yang saya upload sebelumnya. Dan saya juga harap bahwa Bapak punya sedikit saja kemaluan untuk merasa malu dengan pernyataan Bapak bahwa channel Kristen yang memulai polemik ini terlebih dahulu, atau yang memulai menyakiti perasaan Muslim terlebih dahulu. Oke. Karena sekarang saya jawab langsung. Di video saya ini lebih dari 200 video itu semua menjawab, mengcounter akun-akun orang-orang kafir seperti Anda ini ya, Mr. Gum ya, termasuk itu Tamparagi, Verbum Veritatis, yang baru-baru ini Yusuf Manubulu, Kanuru, Pendeta Saifuddin, Pendeta Effendi Usman, dan yang lain-lain, termasuk Crusader Network gitu ya. Nah, jadi video saya ini itu sudah lengkap dengan data, dengan faktanya, aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap ajaran Islam. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Karena saya lampirkan itu bukti video dari aksi orang-orang kafir tersebut, kemudian langsung saya buat tanggapannya, reaksinya seperti video Anda ini saya buatkan. Jadi video Anda ini saya buatkan kecil, kotak kecil, sehingga tidak bisa berkata bahwa dari Islam yang memulai video itu gitu loh. Jadi dalam posisi ini sudah terbantahkan, terjawab semua, bahwa silahkan kalau tidak percaya, saya tampilkan di sini video-video yang dilakukan oleh aksi orang-orang kafir menyerang ajaran Islam. Saya tampilkan ini bukti-bukti yang kebohongan kalau dari Islam yang menyerang ini. Saya tampilkan pembuktian bahwa semua akun-akun ini menyerang ajaran Islam. Ini buktinya dari orang yang bernama Muhammad KC. Ini video 6 hari yang lalu. Ini dia diupload oleh akun yang bernama Kanuru, dan juga akun yang lain juga mengupload video ini gitu loh. Nah, ini juga nih saya tampilkan. Nah, ini dia menafsirkan Al-Quran dengan sesat oleh akun orang kafir dari Muhammad KC. Nah, ini dari akun yang berbicara menyerang ajaran Islam dalam surga Islam, termasuk Pendeta Louis, itu dia menyerang Islam dalam segi surganya. Kemudian kita cek kembali, banyak sekali nih akun-akun orang kafir, termasuk Tamparagi. Jadi ini saya buatkan bentuk yang kecil. Ini adalah fakta datanya. Kemudian saya buatkan langsung reaksinya. Jadi tidak ada kebohongan lagi di sini. Nah, ini dari Verbum Veritatis Padiki. Dia menyerang ajaran Islam dari segi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, tafsir-tafsir yang disimpangkan gitu loh. Ini juga saya bantah juga di dalam akun saya. Nah, ini ya, ini dari Padiki. Kalau mau lihat aksinya Padiki ya silahkan dibuka akun saya ini. Ada langsung di sana Padikinya, saya buatkan kecil agar tidak kena copyright, copy paste. Nah, saya tampilkan di sini. Nah, ini ya. Kita maju lagi ke belakang, lebih 200 video saya tampilkan
Jadi bukan Islam di sini yang menyerang. Coba lihat. Nah, ini. Ya, kita cek kembali, ya. Nah, ini menyerang Islam dari surga yang 73 bidadari itu kan diserang di situ. Padahal dalam Islam surga itu yang sebenarnya itu hanya gambaran semu, bukan surga yang sebenarnya menurut Islam. Nah, ini coba lihat. Verbum Veritatis Pak Diki Ngadas menafsirkan Al-Qur'an dengan sesat. Ini kami menjawab dari Pak Diki ini gitu loh. Nah, ini ya. Nah, ini berapa video nih dari Pak Diki. Banyak sebelumnya ini saya buat 2 minggu yang lalu. Bahkan sebelum ada Cup Media Channel yang Anda jadikan bumper, ini sudah perbuatan orang-orang kafir menyerang Islam sudah sangat banyak. Jadi nggak bisa Anda buat sesuatu yang tidak sesuai, yang ibaratnya sesuatu itu Anda jadikan tameng gitu loh. Nah, ini lagi perbuatan dari sang debater yang menyerang tentang batu Hajar Aswad yang dikatakan disembah orang Islam. Ini dilakukan oleh sang debater. Saya counter juga. Silakan kalau Anda. Jadi lebih 200 video di sini. Nah, ini pernyataan dari Abraham Effendi Usman. Akun orang kafir menyerang Nabi Muhammad, dikatakan Nabi Muhammad dicekik di Gua Hira. Ini juga dilakukan oleh akun orang kafir. Saya jawab. Silakan kalau Anda mau melihat, kunjungin Media Channel. Nah, ini videonya. Nah, ini Pendeta Luis menyerang surga dalam Islam dan poligami. Dia mencoba menyerang di situ. Ini Tamparagi. Ya, ini dengan memotong-motong ustadz kami, namanya Tamparagi, ya. Itu sudah saya kontrol juga semua. Kemudian kita lari ke bawah ya. Kita cek. Nah, ini dari Pak Albert Kurniawan. Ini juga suatu akun dari orang kafir yang menyerang surga Islam. Ini Pak Albert mendatangi surga Islam, kemudian membuat opini-opini negatif terhadap Islam itu sendiri. Nah, kami juga counter jawab di sini gitu loh. Ya, ini dari akun yang nggak terlalu banyak saya kenal. Dia menyerang Islam dari segi Al-Qur'annya ini, periwayatan Al-Qur'an. Kemudian kita cek kembali ya. Nah, ini Muhammad KC 4 minggu yang lalu dia menistakan ajaran Islam, memutarbalikkan semua fikih-fikih Islam, buku-buku Sapinah yang sempat dilaporkan. Ya, yang sempat dilaporkan juga ya. Oke, kita lanjut dulu kembali. Kemudian kita lanjut kembali. Nah, ini Tamparagi. Oke. Ini dari Abraham Effendi Usman. Jadi semua banyak kita counter. Jadi semua akun saya ini lebih 200 video menjawab, mengcounter orang-orang kafir. Kok malah dibalik kami yang menyerang katanya. Ini kan Mr. Gun lucu ini. Silahkan Anda buktikan ini. Bantah ini video saya sertakan datanya ini. Data orang-orang kafir, video akun-akun orang kafir yang menyerang ajaran Islam itu sendiri. Justru malah terbalik, ini akun Mr. Gun malah membalik, kami yang menyerang. Ini lucu ini. Ini lucu, bocah ingusan ini lucu sekali gitu loh. Nah, ini saya tampilkan ya, banyak sekali di sini data-data yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir menyerang Islam. Ini nggak bisa dibantah lagi karena saya sertakan videonya, video yang dia lakukan aksinya itu gitu loh. Ya, kita lanjut kembali. Kemudian gibah. Nah, ini video dari Tamparagi kalau nggak salah, ini memotong-motong ustadz kami, video-video kemudian dijadikan ocehan-ocehan, termasuk itu yang urusan kencing onta segala macam ini dipotong-potongnya. Padahal dia sudah mengetahui dalam Islam, syariat Islam kencing onta itu menurut mazhab Syafi'i itu najis hukumnya, tidak boleh umat Islam meminum itu kalau tidak untuk pengobatan yang terdesak gitu. Nah, ini pendeta dari Yosua Muhammad Yasin menyerang Islam, membuat malu pesantren, kiai dan segala macam, memutarbalikan ayat Al-Qur'an. Ini juga saya counter di dalam video saya. Ini aksinya yang dilakukan oleh pendeta Yosua Muhammad Yasin. Kalau Anda tidak percaya, saya tampilkan seperti ini contohnya ya. Saya tampilkan dulu sekali ini contoh. Nah, ini saya tampilkan contohnya ya. Nah, ini
warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat ucapkan dari dan bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad mengajar madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam tempat. Nah, sebentar saya jelaskan dulu. Nah, video orang-orang kafir, orang-orang umat terjemahan saya buat kecil begini, kemudian langsung saya tanggapin, langsung saya jawab. Nah, begitu caranya untuk menjelaskan kepada teman-teman dan saudara-saudaraku muslim lainnya bahwa inilah tanggapan kami seperti ini. Ini aksi video yang dibuat oleh Pendeta Muhammad Yasin yang mengatasnamakan Islam, kemudian membawa-bawa nama kiai, ustadz, pesantren, merusak nama itu semua. Nah, kemudian seolah-olah juga mengatakan bahwa dia anak kelima, istri yang kelima. Coba kita dengar sebentar ya. Oke. Paman saya ngajar di situ. Bahkan paman saya itu seorang tokoh agama Islam, dia punya madrasah, saya ngajar di situ, saudara. Saya katakan dalam hati saya itu nggak ada niat tujuan untuk jadi hamba Tuhan, nggak ada. Kenapa? Karena saya berpikir orang Kristen itu haram, orang Kristen itu najis. Saya menganggap orang Kristen itu tidak sempurna. Kita percepat. Daerah Irak, Iran, dan berkeliling dulu berdagang itu. Nah, jadi disinilah bentuknya kebohongan yang ditampilkan ya. Nah ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sejak kecil orang tua saya itu sudah menanamkan pendidikan agama Islam kepada saya. Saya dimasukkan sekolah madrasah ibtidaiyah usia 6 tahun. Dari madrasah ibtidaiyah tamat sanawiyah 3 tahun. Dari sanawiyah masuk lagi aliyah 3 tahun. 12 tahun saya belajar pendidikan agama Islam. Dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, bahkan ditambah lagi dengan ilmu pengajian lain. Saya pernah belajar di madrasah ibtidaiyah, saya pernah belajar di madrasah sanawiyah Matlaul Anwar, Pabuaran, Bojonggede. Nah, itu salah satu contoh ya, saya buatkan yang dari argumen pendeta Yosua Muhammad Yasin. Itu sudah saya bantah juga semua kebohongan, dan saya bongkar juga apa yang disampaikan oleh orang kafir ini gitu loh. Ternyata dia mengaku anak istri yang kelima dari seorang kiai, padahal di dalam Islam itu tidak boleh beristri lebih daripada 5. Berarti ini anak hasil apa namanya kalau pendeta ini anak hasil zina, karena dilarang dalam Islam anak istri yang kelima, dibatasin sampai 4. Nah, ini dia hanya mencoba menggiring opini aja, merusak nama baik Islam, seolah-olah beristri lebih banyak daripada istri 5 itu baik, seolah-olah begitu. Dia menggiring opini, padahal dia nggak sadar bahwa itu memukul balik dirinya sendiri. Oke, kita lanjut dulu ya ke ocehan Mr. Gum ini ya. Memperlihatkan lebih jauh dari apa yang Bapak lihat, bahwa bukan channel Kristen yang memulai semua polemik ini terlebih dahulu, melainkan Allah dan Muhammadlah yang memulai polemik ini terlebih dahulu. Dan Nah, di sini ternyata Mr. Gum melarikan diri seolah-olah menuju ke jauh ke belakang, yaitu kepada Allah dan Al-Quran, tanpa menghiraukan lagi akun-akun orang-orang dari Kristen yang umat terjemahan ini menyerang kepada ajaran Islam. Dia tidak menghiraukan itu, karena dia ngakuin bahwa banyak 200 video yang saya buat ini lebih, itu semua akun-akun Kristen umat terjemahan menyerang ajaran Islam. Buktinya silahkan Anda buka di channel saya, itu lengkap dengan data-datanya semua akun yang menyerang Islam itu sendiri gitu loh. Langsung saya buat reaksinya seperti video reaksi dari Mr. Gum ini kepada akun yang bernama Mr. Gum ini. Kita lanjut. Bapak serta apologet Islam lainnya hanya melanjutkan polemik mereka yang berisikan dusta. Apalagi saya mendengar bahwa Bapak adalah seorang dosen, dan mungkin Bapak memiliki rencana untuk mengambil gelar doktor, atau mungkin sudah bergelar doktor. Jadi Bapak harus malu jika analisa Bapak tentang polemik ini, saya mohon maaf sebelumnya, sangatlah dangkal.
untuk melihat sebuah permasalahan. Dan setelah video saya kemarin, saya juga memiliki harapan bahwa Bapak sudah menasihati Aula dan Muhammad untuk diam dan tidak boleh berbicara tentang kekristenan, seperti yang Bapak katakan bahwa umat Kristen juga harus menasihati channel-channel Kristen untuk tidak berbicara mengenai Islam. Dan sekarang saya jawab di sini. Al-Quran tidak mengenal Kristen, ya. Al-Quran tidak mengenal Kristen. Al-Quran tidak mengenal Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru. Silakan Anda cek buka Al-Quran, ada enggak ajaran Kristen di dalam Al-Quran yang disinggungnya? Tidak ada. Al-Quran tidak mengenal Perjanjian Baru, tidak mengenal Kristen. Jadi dalam posisi ini Allah dan Al-Quran tidak terkorelasi, tidak terhubung dengan ajaran Kristen dan kitab Perjanjian Baru. Silahkan Anda buktikan kalau memang ada Al-Quran seperti itu. Jadi semua ocehan si Mr. Gum terbantahkan. Kami tantang Anda, ada ndak Al-Quran yang berkata tentang orang Kristen? Ada ndak Al-Quran yang berbicara tentang kitab Perjanjian Baru? Tidak ada. Saya pastikan tidak ada, Mr. Gum. Justru Al-Quran itu berbicara tentang nabi Isa. Bahkan Nabi Isa pun di ajaran agama Anda itu ditolak. Anda tidak mengakui Nabi Isa itu sama dengan Yesus. Jadi dalam hal ini juga terblok bahwa tidak ada hubungan Nabi Isa dengan Yesus. Ya, Anda bahkan pendeta-pendeta Anda itu menolak Nabi Isa disamakan dengan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau Anda mencoba mendatangi Al-Quran, mencari korelasi menghubung-hubungkan dengan Nabi Isa, berarti Anda yang bodoh. Anda di sini yang lebay, mencoba untuk mendatangi Al-Quran menghubung-hubungkan. Apakah ajaran agama Anda ini berbeda dengan Kristen yang lain? Karena semua pendeta mengatakan berbeda, bukan orang. Ya, kita lanjut dulu. Hanya menggunakan standar yang sama supaya Bapak menasihati Aula dan Muhammad. Jadi tolonglah supaya Bapak sedikit saja memiliki kewarasan di otak Bapak dan perasaan malu di hati dan pikiran Bapak. Sekarang saya, si bocah ini ingin memberikan sedikit argumen singkat yang mungkin tidak singkat untuk membuat Bapak dan pengikut Bapak berpikir lebih jauh dibandingkan... Ini kan suatu argumen bodoh. Coba kita dengar tadi. Saya akan memberikan argumen singkat, tapi tidak singkat itu kan bodoh namanya pembicaraan begitu. Nggak jelas gitu loh. Masa ngomong singkat tapi tidak singkat itu apa artinya, apa maksudnya gitu loh. Ini suatu ocehan yang ketololan namanya gitu loh. Kita lanjut. Harus mengapungkan pikiran Bapak pada permukaan permasalahan. Mari kita menyelam lebih jauh untuk melihat apa yang ada di dalam pernyataan Bapak yang memuat pesan tersirat untuk membungkam Tuhan Bapak sendiri. Pada video sebelumnya di mana Bapak memainkan peran sebagai orang yang menjadi korban pemfitnahan umat Kristen, padahal Bapak sendirilah yang menjadi pelaku pemfitnahan. Bapak mengatakan bahwa ada juga si Yusuf Manuk Berbulu. Nah, ini penghasil murtadin odong-odong, murtadin botol. Yang katanya inilah, itulah, habis umroh lah, Pak Haji lah, ahli agama, anak santri semuanya. Nah, ini bisa kena kalau ternyata setelah kami selidiki kok tidak terbukti seperti itu, maka ini Yusuf Manuk Berbulu ini bisa kita penjarakan juga, bisa kita pidanakan juga. Kenapa? Karena dia telah menyebarkan informasi hoax. Jelas itu, ternyata tidak sesuai dengan fakta. Murtadin odong-odong katanya santri lah, katanya anak kiai lah, katanya ini itu, ternyata kalau dicek faktanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, jelas itu hoax. Pendeta Yusuf Manuk Berbulu yang menurut Bapak penghasil murtadin odong-odong atau murtadin botol, atau dengan kata lain murtadin bohong, yang jika Bapak telusuri dan selidiki jejak murtadin itu dan ketahuan hoaks atau bohong atau tidak sesuai dengan fakta, maka Bapak bisa saja mempidanakan atau memenjarakan Pendeta Yusuf Manuk Berbulu karena menyebarkan berita hoax atau informasi hoax. Kita kembali pada abad ke-7 di mana ketika Allah menurunkan Quran surah Maryam 19 surah 19 ayat 23 hingga ayat yang ke-30 yang menyatakan. Oke, saya tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan si Mr. Gum kembali mendatangi Al-Quran, ya. Berarti dia
di sini kalau mendatangi Al-Quran, dia mendatangi sesuatu yang berbeda dengan ajaran dia. Karena di Al-Quran tidak mengenal Yesus, tidak mengenal perjanjian baru. Jadi kalau dia datang sendiri ke Al-Quran, berarti ini orang Mr. Gun ini ajaran Kristen apa gitu loh. Saya juga tidak mengerti ini. Karena semua pendeta membedakan antara Isa dengan Yesus, itu berbeda orang. Nah, kalau misalkan tiba-tiba datang Mr. Gun menyamakan, berarti patut dipertanyakan. Berarti Mr. Gun ini ajaran agama Kristen apa? Apakah ajaran dia sesat menyamakan Yesus dengan Isa? Saya tidak tahu. Mari kita dengar dulu ya. Bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki di bawah pangkal pohon kurma, bahkan tidak ada Yusuf di situ, tidak ada suaminya di situ untuk membantunya. Nah, Dan sekarang saya jawab langsung. Anda mendatangi Al-Quran dengan mengutak-ngatik ayat yang berbicara tentang Nabi Isa. Nabi Isa tidak ada berkorelasi, tidak ada terhubung dengan Yesus. Kalau Anda mendatangi Isa Al-Masih, itu berarti Anda harus patuh tunduk kepada aturan Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak sama dengan Yesus. Karena Nabi Isa itu lahir di pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada suami. Kalau Isa Al-Masih tidak ada suami. Kalau dari ajaran agama Anda, Yesus kata Anda ada suami atau ada tunangan. Nah, itu kan berbeda sudah. Jadi Anda mencoba menyamakan, berarti Anda yang bodoh. Anda mendatangi Al-Quran, mencoba menyebut nama Yusuf, berarti Anda menyamakan dengan Yesus. Berarti Anda yang bodoh. Apakah ajaran agama Anda ini berbeda sama Kristen yang lain? Saya itu patut kami pertanyakan, Mr. Gun. Kita lanjut. Itu sekarang kita kenal dengan nama Isa Al-Masih. Kita lanjut dengan ayatnya yang ke-28. Mari kita berpikir secara sistematis dan waras. Dalam ayat 28 tersebut dalam surah yang sama, Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. Selanjutnya, ayat yang ke-30 menyatakan bahwa Isa Al-Masih berbicara dari dalam ayunan ketika ibunya ditanyai oleh kaum ibunya pada ayat yang ke-29. Kita lanjut terus pada ayat yang ke-30 ini. Isa menyatakan bahwa dia menerima sebuah kitab yaitu Injil, dan ini berarti bahwa itu adalah sebuah buku, bukan sebuah lisan atau sebuah ucapan, melainkan itu adalah tulisan berbentuk buku. Dari kisah-kisah ini, kita akan mengujinya dan juga mempertanyakannya untuk mengetahui kebenaran kisah ini. Dan jikalau kisah ini terbukti hoax, maka Kaf Media Channel wajib mempidanakan bahkan memenjarakan Aula dan Muhammad sesuai pernyataannya tentang pendeta Yusuf Manubulu. Oke, Pertama, sekarang saya mau tanya dulu kepada Mr. Gun. Apa hubungannya ajaran agama Anda, Yesus Kristus itu dengan Al-Quran? Karena yang dibahas di dalam ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi, itu berbicara tentang Nabi Isa. Yang tentunya pendeta Anda sudah mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda gitu loh. Semua pendeta Anda di ajaran Kristen mengatakan begitu, berbeda. Jadi kalau Anda mendatangi Al-Quran, berarti Anda termasuk ajaran Kristen yang alirannya sesat. Saya katakan sesat karena semua pendeta setahu saya membedakan ini. Yesus dengan Isa itu beda, katanya lahir di kandang domba, Isa di bawah pohon kurma. Nah, Anda sendiri mendatangi Al-Quran, berarti Anda sesat. Ajaran Kristen yang saya katakan dari aliran mana? Aliran ajaran Kristen yang saya tahu tidak mau menyamakan Isa dengan Yesus itu sendiri gitu loh. Saya ini patut dipertanyakan ini, Mr. Gun ini ajaran agama Kristen apa gitu loh. Dari aliran apa gitu loh. Ya, karena dari aliran Kristen pun sangat banyak, dari Ortodok, dari Mormon, dari Tritunggal, dari Oneness dan lain sebagainya. Nah, ini kami patut pertanyakan ajaran agama apa yang dianut oleh Mr. Gun ini, karena dia berusaha menyamakan Isa Al-Masih itu dengan Yesus gitu loh. Makanya patut dipertanyakan juga Mr. Gun ini. Kita lanjut. siapa sih Isa Al-Masih yang diceritakan dalam ayat Quran ini? Apakah dia adalah seorang pribadi nyata atau pribadi fiksi? Sampai sekarang, Muslim masih kebingungan tentang Isa Al-Masih yang diceritakan dalam Al-Quran. Karena jika mereka... Yang bingung siapa?
nggak ada bingung umat Islam, orang itu cerita Al-Quran kok. Nggak ada yang membingungkan, malah itu Islam meluruskan ajaran-ajaran yang dulu, malah memberikan informasi di dalam Al-Quran ini loh yang sebenarnya. Mari kita simak. Ingin mengaitkan Isa Al-Masih dan dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, akan terjadi kontradiksi dan polemik yang menunjukkan ketergantungan Al-Quran yang paling sempurna itu terhadap kitab suci agama lain. Jadi kalau Al-Quran bergantung pada kitab suci agama lain atau kitab suci yang lain, apalagi kitab suci itu sudah dianggap sebagai kitab yang palsu, maka Al-Quran tidak sempurna. Tetapi jika tidak... Saya sampaikan dulu. Untuk apa Al-Quran tergantung dengan kitab yang sudah dirubah-rubah, yang sudah dipalsukan? Ya nggak ada gunanya. Yang pertama itu. Yang kedua juga Al-Quran justru menjelaskan bahwa sebelum Al-Quran dan Islam itu datang, sejak zaman Nabi Musa itu dan Isa itu umatnya itu masih baik karena Musa dan Isa itu masih hidup. Setelah Musa itu mati, wafat, aneh-aneh sudah yang disembah oleh umat setelah Nabi Musa itu. Ada yang menyembah Nabi Musa jadi Tuhan, ada yang menyembah rahib-rahibnya, Melkisedek, dan yang lain-lain. Banyak yang disembah dijadikan Tuhan pada saat itu. Begitu juga dengan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa itu wafat, mati, umatnya juga aneh-aneh sudah yang disembah. Ada yang menyembah Bunda Maria, ada Bunda Maryam, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah sistemnya 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, pokoknya aneh-aneh. Setelah Nabi Isa itu wafat. Nah, itu yang diceritakan Al-Quran, ini loh kejadiannya yang dulu gitu loh. Jadi tidak ada kepentingan Al-Quran, malah Al-Quran menjelaskan ini. Yang mau percaya silahkan, yang tidak percaya ya terserah. Karena surga dan neraka sudah diciptakan Tuhan gitu loh. Ngapain repot-repot, yang tidak percaya ya silahkan aja gitu loh. Kita lanjut. Melakukan itu, maka Al-Quran hanya akan menjadi kitab cerita fiksi yang melahirkan pribadi-pribadi hayalan untuk diyakini dan diimani. Apalagi Isa di dalam Al-Quran adalah pribadi yang sangat menonjol dibandingkan Muhammad, dan bahkan banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Hal yang kedua, Maryam melahirkan Isa di bawah pangkal pohon kurma. Coba Bapak Kaf Media jelaskan kepada publik di mana letak pohon kurma yang menjadi tempat lahirnya Isa. Jelaskan kepada publik. Karena Nabi sekelas Isa dalam Islam yang adalah Nabi besar, tidak mungkin tidak memiliki jejak sejarah untuk dikenang. Nah, jika Isa adalah... apabila Mr. Gun ingin melihat tentang historis tentang di mana pohon kurma itu, Anda silahkan buka Al-Quran tafsirnya. Itu beberapa tafsir Al-Quran sudah terbukukan mengenai di mana letaknya pada saat Maryam itu pada saat mau melahirkan itu pergi ke pinggiran kota, ya kan, ke pinggiran kota untuk menghindari dari orang-orang karena beliau Bunda Maryam itu lahir tanpa suami. Jadi dia menghindari itu dari tuduhan orang-orang Yahudi. Karena hukuman orang pada saat itu hukuman rajam, orang yang berzina itu sangat kejam, sangat keras hukumannya. Makanya Maryam pergi menjauhi kehidupan lingkungan umat Yahudi ke pinggiran kota yang pada saat itu di pinggiran hutan ada pohon kurmanya. Silakan kalau mau lengkapnya kunjungin Al-Quran yang menceritakan tafsir tentang ayat tersebut gitu loh. Itu sudah sangat jelas. Kita lanjut. Yesus, maka tidak mungkin Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Apalagi dicatat bahwa Maryam terpaksa bersandar di pohon kurma tersebut, bahkan tidak ada suaminya di situ dalam catatan Al-Quran. Karena menurut... Ya makanya kalau Anda mau mencoba menghubungkan dengan Yesus ya nggak ada hubungan kan. Kalau Maria kan ada suaminya Yusuf, padahal juga itu tanda tanya, dalam tanda tanya juga loh. Ada yang mengatakan tunangan, ada yang mengatakan suami. Saya tidak urus itu urusan agama Anda, tapi yang jelas Maryam itu memang tidak ada suami. Dia Isa itu ditiupkan ruh ke dalam rahimnya sehingga bisa melahirkan. Nah, oke, kita lanjut.
catatan yang paling sahih abad pertama bahwa Isa, jika itu dikenal sebagai Yesus, lahir di dalam kandang domba dengan ibunya ditemani Yusuf suaminya. Nah, Dan Anda mengatakan Maria ditemani Yusuf suaminya. Padahal di dalam Bible tidak ada indikasi mengatakan bahwa Yusuf itu suaminya dari Maria. Mana dalilnya? Karena setahu saya dia masih bertunangan pada saat itu. Nah, ini dalam posisi ini juga ini Mr. Gum ini mulai mengarang-arang sudah suatu hal yang dikarang-karang. Setahu saya dia masih bertunangan, belum menikah pada saat itu. Oleh karena itu ini juga patut untuk dipertanyakan, tapi saya tidak bahas itu. Kita lanjut dulu. jejak kelahiran Yesus masih bisa kalian lihat jika kalian mengunjungi Israel, khususnya di Bethlehem. Yang selanjutnya, Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun, yang mengindikasikan bahwa Maryam ibu Isa dalam Al-Quran hidup sesaman dengan Musa, yaitu sekitaran 1400-an atau 1500-an sebelum Masehi, sedangkan Isa hidup di abad pertama. Bukankah ini kontradiksi jika Maryam ibu Isa adalah saudari Harun, saudara Musa? Saya sudah tahu kalian akan membela ayat ini seperti apa, dan saya sudah menyediakan jawabannya. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana Muslim membela ayat ini. Yang selanjutnya, Saya jawab langsung. Itu saudara menurut Islam, itu bisa dikatakan bahwa saudara itu bukan hanya saudara kandung. Saudara seagama yang satu jalur ke atas itu bisa dikatakan saudara. Jadi saudara Harun ini dalam posisi jalur atas, saudara yang bukan hanya saudara kandung, seagama yang satu jalur, itu bisa dikatakan saudara. Jadi dalam posisi ini juga tidak tepat kalau dikatakan saudara kandung dalam posisi oleh Mr. Gun. Dan banyak hal lain sebenarnya yang bisa saya jawab kembali masalah saudara di sini gitu loh. Bisa saja saudara di situ artinya Harun yang lain. Bisa jadi itu dalam posisi ini. Tapi biarlah, ini orang kafir hanya mencoba untuk menggiring opini. Sudah saya jawab, kita lanjut. masih berbicara dalam ayunan. Dari mana Al-Quran mendapatkan informasi ini? Atau paling tidak biar lebih jelas siapakah kaum Maryam yang pernah melihat Isa atau yang pernah berbicara dengan Isa pada saat dia masih bayi. Jika hanya mengklaim bahwa ini dari Tuhan, maka saya rasa semua orang bisa membuat klaim yang sama tanpa menggunakan saksi yang otentik atau sumber-sumber yang otentik, entah itu saksi hidup atau buku yang ditulis mendekati sejarahnya. Jadi, tolong jelaskan dari berbagai sumber yang sahih abad pertama mengenai Isa yang berbicara dari dalam ayunan. Jika tidak bisa, maka cerita ini adalah dongeng dan saya akan buktikan hal itu. Sekarang saya yang jawab. Selanjutnya, Saya jawab kelima dan yang terakhir. Saya jawab dulu masalah Isa bisa berbicara sejak dalam buayan. Mengapa itu sampai terjadi? Nah, Al-Quran itu sudah menjelaskan. Pada saat Maryam, ibunya Nabi Isa itu kan dia pasti dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi. Anda tahu hukuman berzina itu apa? Dirajam. Hukuman bangsa Yahudi dirajam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada Nabi Isa agar dia bisa berbicara. Gunanya apa? Gunanya untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia bukan lahir dari anak hasil zina. Nah, dari posisi itu orang-orang Yahudi terkagum-kagum, terkesima dengan mukjizat yang dimana pada saat itu Isa bisa berbicara sendiri saat ditanya orang-orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi pada saat itu. Maka selamatlah Maryam dari hukum kisas gitu loh, dari hukum perzinahan yang dituduhkan oleh orang Yahudi itu. Nah, Islam itu membela seperti itu, makanya dia bisa berbicara Nabi Isa itu pada saat masih kecil. Itu gunanya Islam, itu gunanya Nabi Isa bisa berbicara sejak kecil. Nah, berbeda dengan ajaran agama Anda, Mr. Gun. Apa solusi Yesus pada saat lahir di kandang domba itu? Yang Anda katakan juga dia lahir tidak dibuahi, tidak dihamili oleh seorang laki-laki. Karena dalam Bible itu pun Yusuf itu masih tunangan.
Nah, itu berarti dalam agama Yahudi kalau bertunangan itu belum nikah, belum kawin. Maka dalam posisi ini Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu pasti bermasalah dalam posisi hukum perzinahan oleh bangsa Yahudi. Apa solusi dari agama Anda menjawab ini gitu loh? Bagaimana menghindari hukuman zina yang dituduhkan oleh Yahudi kepada Maria? Kepada Maria bagaimana menghindari itu agar Maria tidak dihukum perzinahan? Karena pada saat itu Yusuf belum menikahi Maria, masih bertunangan. Kalau masih bertunangan, tiba-tiba Maria itu hamilkan Yesus itu, maka otomatis hukum perzinahan pasti masih terjadi. Nah, apa solusi dari Kristen menjawab ini gitu loh? Menjawab agar orang-orang Yahudi tidak menyalib, tidak merajam Maria tersebut dari tuduhan perzinahan. Bagaimana? Kalau Islam sudah sangat jelas, Isa itu bisa berbicara sendiri pada saat kecil. Nah, solusi dari ajaran Kristen apa? Karena pada saat itu orang Yahudi tahu Yusuf itu masih bertunangan gitu loh. Sedangkan Maria langsung hamil pada saat itu melahirkan Yesus. Apa solusinya? Nah, ini juga membuat salah satu dari misionaris dari Amerika itu masuk Islam. Karena dia sadar bahwa ternyata bayi yang berbicara pada saat lahir itu menolong ibunya dari rajaman bangsa Yahudi pada saat itu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, sini sudah sangat jelas ya bahwa mengapa Isa itu bisa berbicara saat kecil, saat buayan, karena dia menolong ibunya Maryam itu dari tuduhan orang-orang Yahudi yang apabila terbukti orang itu berzina karena tidak ada suaminya, maka dia hamil di luar nikah itu akan dirajam. Nah, itu dengan berbicara Isa itu ditanya orang Yahudi bahwa siapa bapaknya dan segala macam, dijawab oleh bayi pada saat kecil oleh Isa itu. Maka terhindarlah ibunya Maryam ini dari pembunuhan atau dirajam oleh Yahudi. Nah, kembali ke ajaran Mr. Gun, apa solusinya dari ajaran Kristen menghadapi peristiwa rajam seperti itu? Karena Anda mengatakan bahwa Yesus itu pun katanya lahir tanpa bapak, tanpa ayah. Sedangkan Yusuf itu hanya tunangan. Itu di dalam Bible dijelaskan tunangan. Nah, kalau udah begitu, tidak menyurutkan niat orang Yahudi bahwa Maria itu harus dirajam. Apa solusinya? Nah, ini apa solusinya dalam posisi ini? Kalau tunangan itu berbeda dengan nikah gitu loh. Kita lanjut dulu. Maka cerita ini adalah dongeng dan saya akan buktikan hal itu. Yang selanjutnya, kelima dan yang terakhir, di mana kitab Injil yang diterima oleh Isa? Ini juga menyangkut dengan tuduhan Muslim bahwa Injil sekarang sudah dipalsukan. Dan sesuai dengan tuduhan ini, maka Bapak dan Muslim dan pengikut Bapak itu harus membuktikan di mana letak Injil yang asli yang benar-benar murni diterima oleh Isa. Bapak adalah seorang dosen dan tentunya sebagai seorang dosen Bapak tahu bahwa satu hal yang penting dalam memperhatikan sebuah tulisan atau karya ilmiah yang dibuat seorang penulis adalah mempertanggungjawabkan apa yang ditulis atau dipermasalahkan si penulis. Jadi si penulis itu yang mempertanggungjawabkan tulisannya, bukan orang yang tidak membuat tulisan itu yang disuruh mempertanggungjawabkannya. Tentu begitu bukan? Jadi kalau Al-Quran yang menulis, maka Al-Quran pula yang harus mempertanggungjawabkan. Tetapi kalau Bapak balik bertanya kepada umat Kristen tentang Injil yang asli, padahal Al-Quran sendiri yang membuat masalah, maka pertanyaan besarnya adalah di mana integritas Bapak sebagai seorang dosen? Kembali kepada inti permasalahan, di mana Bapak mengatakan bahwa Bapak bisa saja mempidanakan bahkan memenjarakan pendeta Yusuf Manubulu jika informasi yang beliau sebarkan. Saya jawab dulu ya mengenai Al-Quran ini, mengenai kitab yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa dirubah-rubah. Sebagaimana kita ketahui, Anda silahkan cek ya. Silahkan cek dalam beberapa literatur bahwa bukti-bukti Bible itu sudah dirubah-rubah. Saya tampilkan di sini ya. Saya tampilkan data-datanya. Oke, biar Anda lihat sendiri ini. Oke, di sini saya beri contoh langsung kepada Mr. Gun ya. Ini dalam kitab Taurat ya.
Anda silahkan lihat dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Ulangan 31 ayat 24. Ini sudah sangat jelas ya. Nah, dalam ayat ini kemudian kita lanjutkan penulisannya bahwa pada ayat ini Nabi Musa dikisahkan telah selesai menuliskan kitab Taurat yang diturunkan oleh Tuhan kepadanya sampai habis ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di Ulangan 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, di sini sudah sangat jelas kontradiksi. Tapi di ayat ini Nabi Musa dikisahkan telah wafat dan dikuburkan. Jadi mana mungkin si penulis bisa menuliskan kisah kematian dan penguburan dirinya sendiri. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Ini menunjukkan bahwa masa bisa orang yang sudah mati bisa menuliskan ayatnya sendiri. Nah, seolah-olah mengatasnamakan orang itu yang sudah mati itu gitu loh. Bagaimana jalan ceritanya? Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu telah dirubah-rubah ya. Ini telah dirubah-rubah. Anda silahkan lihat Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Ini saya kasih contoh dalam beberapa contoh aja ya. Nah, ini Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang paling gemilang. Ayat 22, Wahyu 22 ayat 18 ini. Nah ya. Nah, ini ayat 22 ayat 19. Nah, saya simpulkan di sini. Ini adalah ancaman dari mulut Yesus sendiri yang sering tidak dipercayai oleh kaum Nasrani, bahwa orang-orang di zaman Yesus dan Musa suka mengubah-ubah kitab. Itu sebabnya Yesus telah memberikan ancaman kepada mereka yang suka merombah kitab suci. Dan sekarang mari kita lihat finalnya, apakah benar Injil ini telah dirubah? Ya, kita cek. Anda lihat kitab Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Lukas adalah salah satu 4 kitab kanonik yang telah diklaim Kristiani sebagai Injil asli. Tapi coba kita pikirkan lagi ya, dari kitab Lukas di atas terbukti bahwa dia menuliskannya setelah menyelidiki. Jadi bukan diwahyukan oleh Ruhul Kudus setelah menyelidiki gitu loh. Oleh karena itu dia mengumpulkan cerita, kabar burung dari orang lain, maka tentu saja cerita bisa benar, bisa salah. Ingat ya, peribahasa lama. Ya. Ini saya kasih contohnya nih. Apakah murid-murid Yesus boleh membawa bekal tongkat dalam perjalanan? Di Matius 10 ayat 10 boleh. Nah, kemudian di Markus 6 8 sampai 10 tidak boleh. Mana yang benar gitu loh. Ini yang dikatakan Al-Qur'an telah dirubah-rubah gitu loh. Dua Injil yang sudah dikanonim, Matius dan Markus, berbeda gitu loh. Kita lanjut lagi yang perbedaan yang lain. Oke, saya kira mungkin untuk contoh yang lain saya kasih contoh lagi ya. Oke, nah di sini saya tampilkan kembali ya mengenai Injil yang menurut Al-Qur'an itu dirubah-rubah. Silakan Anda cek Yohanes 13 ayat 13. Itu Alkitab versi terkini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah ya, katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Nah, ini Yohanes 13:13. Ini versi yang terkini. Sedangkan versi KSI tahun 2000, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, ini sama. Memang sepatutnya lah demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Ini Alkitab versi KSI tahun 2000. Mana yang benar ini? Alkitab versi ND tahun 1969, kamu memanggil aku guru dan tuan. Dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku. Nah, dari Yohanes 13:13 ini ada yang menyebut guru, ada yang menyebut junjungan, ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut tuan. Nah, ini dalam versi Scalabers Draft tahun 1912. Adapun kamu menyebut aku guru dan Robi, maka patutlah katamu itu, akulah dia. Dari versi Klinker 1870, bahwa aku dipanggil Elihmu, guru, dan
Tuan. Nah, itu udah dibaca Tuan. Nah, itu bagaimana ini? Dalam banyak versi ini ini yang membingungkan. Ini yang di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa ini loh yang menurut Al-Qur'an dirubah-rubah. Kalau Anda mau bukti kebenaran yang sebenarnya, ya lihat Al-Qur'an itu sendiri. Karena Al-Qur'an sudah benar menjelaskan bahwa ini loh yang terjadi perubahan-perubahan gitu loh. Kalau Mr. Gun ingin tahu yang benar, lihat Al-Qur'an yang menjelaskan ini buktinya gitu loh. Yang bukti terjadi perubahan-perubahan ya. Nah, ini terjemahan dari Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Silahkan Anda cek ini. Ya. Ada dua sumber yang berbeda digunakan untuk menulis Alkitab versi NIV, New International Version, dan NAS, New American Standard Version, dan King James Version. Nah, KJV berasal dari teks Alkitab Bizantium, sedangkan NIV dan NAS berdasarkan terjemahan dari teks Alexandria. Nah, ternyata tiga ini pun ternyata berbeda-beda dalam menerjemahkan itu semua. Nah, dalam posisi ini mana yang Anda pakai, Mr. Gun? Itu yang dimaksud Al-Quran telah dirubah-rubah. Belum lagi yang mengatakan bahwa babi menjadi babi hutan, kelinci menjadi kelinci hutan. Mana yang dipakai gitu loh? Yang pada saat itu 14.000 menjadi 4.000. Nah, jadi dalam posisi itu sangat banyak sekali perubahan-perubahannya. Mana yang Anda pakai? Kami menanyakan itu. Kita lanjut. Yang menjadi korban pemfitnahan umat Kristen, padahal Bapak sendirilah yang menjadi pelaku pemfitnahan. Bapak mengatakan bahwa ada juga si Yusuf manuk berbulu. Nah, ini penghasil murtadin odong-odong, murtadin botol, yang katanya inilah itulah, habis umroh lah, Pak Haji lah, ahli agama, anak santri semuanya. Nah, ini bisa kena kalau ternyata setelah kami selidiki kok tidak terbukti seperti itu, maka ini Yusuf manuk berbulu ini bisa kita penjarakan juga, bisa kita pidanakan juga. Kenapa? Karena dia telah menyebarkan informasi hoax. Jelas itu ternyata tidak sesuai dengan fakta. Murtadin odong-odong katanya santri lah, katanya anak kiai lah, katanya ini itu, ternyata kalau dicek faktanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, jelas itu hoax. Pendeta Yusuf, saya tambahkan kembali ya, termasuk dari Abraham Effendi Usman itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik oleh malaikat di Gua Hira pada saat menerima ayat wahyu. Dasar dalilnya tidak ada, tapi Abraham Effendi Usman itu sudah berani mengatakan dicekik. Nah, ini suatu penistaan namanya dalam ajaran Islam. Itu kalau diusut ke dalam, itu bakal kena kasus seperti Abraham Effendi Usman. Semua bukti ada di video akun saya. Kita lanjut. Yang menurut Bapak penghasil murtadin odong-odong atau murtadin botol, atau dengan kata lain murtadin bohong, yang jika Bapak telusuri dan selidiki jejak murtadin itu dan ketahuan hoaks atau bohong atau tidak sesuai dengan fakta, maka Bapak bisa saja mempidanakan atau memenjarakan Pendeta Yusuf Manubulu karena menyebarkan berita hoaks atau informasi hoaks. Kita kembali pada abad ke-7, di mana ketika Allah menurunkan Quran surah Maryam 19, surah 19 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-30, yang menyatakan bahwa Maryam melahirkan seorang anak laki-laki di bawah pangkal pohon kurma, bahkan tidak ada Yusuf di situ, tidak ada suaminya di situ untuk membantunya. Dan anak itu sekarang kita kenal dengan nama Isa Al-Masih. Kita lanjut dengan ayatnya yang ke-28. Mari kita berpikir secara sistematis dan waras. Dalam ayat 28 tersebut dalam surah yang sama, Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. Selanjutnya, saya sudah sangat jelaskan tadi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga namanya Isa Al-Masih. Jadi kalau Anda mendatangi Al-Qur'an, sekali lagi Mr. Gun, berarti Anda termasuk ajaran Kristen yang berbeda dengan ajaran Kristen yang selama ini saya kenal, karena semua pendeta mengatakan itu berbeda, Isa dan Yesus. Ya, Isa lahir di bawah batang kurma, sedangkan Yesus lahir di kandang domba.
Jadi apa hubungannya Anda mendatangi Al-Quran, Anda mengkorelasikan Al-Quran dengan ajaran agama Anda gitu loh. Karena ini terbantahkan semua. Masalah apapun yang Anda coba korelasikan sudah saya jawab tadi gitu loh. Kita lanjut. Ayat yang ke-30 menyatakan bahwa Isa Al-Masih berbicara dari dalam ayunan ketika ibunya ditanyai oleh kaum ibunya pada ayat yang ke-29. Nah, Isa bisa berbicara dalam ayunan, itu malah menolong ibunya Maryam yang melahirkan. Karena Isa itu dilahirkan di luar dari normal, karena dia tidak mempunyai suami. Maka orang Yahudi pasti menuduh dia berbuat zina. Maka jawaban Al-Quran mengatakan bahwa Isa ternyata bisa berbicara membela ibunya bahwa dia bukan anak hasil perjinahan. Maka orang Yahudi terkesima dengan mukjizat yang Allah berikan itu dengan berbicara sendiri Isa itu, makanya terbebaslah Maryam itu dari hukuman rajam. Ini berbeda dengan ajaran agama Anda, Mr. Gun. Sekarang solusinya ajaran agama Anda apa? Karena Yusuf itu pada saat itu masih bertunangan dengan Maria. Otomatis Yesus itu lahir anak juga bukan hasil dari seorang laki-laki suami istri normal. Maka orang Yahudi pasti menuduh dia berbuat zina. Apa solusi ajaran agama Anda membantah itu agar Maria terhindar dari hukum rajam orang Yahudi? Kalau Islam sudah jelas membantah dengan bantuan Isa itu bisa berbicara sendiri. Nah, ajaran agama Anda apa gitu loh? Karena Yusuf itu belum suaminya pada saat itu, masih bertunangan gitu loh. Silakan Anda lihat di Bible. Yusuf masih bertunangan, bukan kawin. Kita lanjut. Pada ayat yang ke-30 ini, Isa menyatakan bahwa dia menerima sebuah kitab yaitu Injil, dan ini berarti bahwa itu adalah sebuah buku, bukan sebuah lisan atau sebuah ucapan. Nah, itu suatu kebodohan namanya. Ini adalah pemikiran opini sendiri, argumen bodoh sendiri. Karena Isa itu kalamullah, disebut orang kalamullah. Dia adalah Alkitab yang berjalan di dalam Islam itu. Jadi dalam posisi ini Injil yang disampaikan menurut Al-Quran itu bisa saja belum tertulis, belum dituliskan bisa jadi. Karena dalam posisi dia menghafal, Injil itu diturunkan kepada kepada Isa itu dalam posisi hafalan sama dengan Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad menghafal. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh orang bawahannya itu atau muridnya itu menulis. Nah, begitu juga dengan Isa Al-Masih, dia menghafal dulu, kemudian menyuruh muridnya yang 12 itu menulisnya. Akan tetapi karena jadi martir pada saat itu dibantai semua oleh orang Romawi, maka Injil yang asli pada saat Isa masih hidup itu masih belum ditemukan kebenarannya, yang benar-benar asli itu masih dicari, ya. Akan tetapi jejak-jejak penulisannya bisa dilihat dari historis dari orang-orang yang mengikutinya, yang menulisnya setelah Isa atau Yesus itu wafat gitu loh. Kita lanjut dulu. Itu adalah tulisan berbentuk buku. Dari kisah-kisah ini, kita akan mengujinya dan juga mempertanyakannya untuk mengetahui kebenaran kisah ini. Dan jikalau kisah ini terbukti hoax, maka Kaf Media Channel wajib mempidanakan bahkan memenjarakan Aula dan Muhammad sesuai pernyataannya tentang pendeta Yusuf Manubulu. Yang pertama apa hubungannya gitu loh. Al-Quran kok dikaitkan dengan fakta peristiwa yang ada sekarang. Kalau Anda mau mencoba mengkorelasikan hal-hal yang itu kepada fakta sekarang, berarti Anda nggak nyambung, Mr. Gun. Anda tidak menyambung ya. Dalam posisi ini Anda ini on, karena Isa dan Alkitab itu berbeda, Isa dan Yesus itu berbeda. Jadi Al-Quran
Nabi Isa itu bukan menyinggung ajaran Kristen, menyinggung ajaran Yesus. Jadi kalau Anda mendatangi Al-Quran, membuat argumen seperti itu suatu argumen botol, kata Ustadz Sugi ya, botol bilangnya. Oke, ini saja ya untuk menjawab ocehan dari Mr. Gun saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.